Salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Mia dari kelas 4H Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang 10 aksioma manajemen keuangan. 10 aksioma manajemen keuangan. Apakah aksioma itu? Pernyataan-pernyataan yang berlandaskan pada kenyataan dan biasanya sesuai dengan keadaan manajemen keuangan. Aksioma yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu pernyataan yang mempunyai dasar kebenaran atau sudah terbukti kebenarannya. Berikut aksioma manajemen keuangan. Yang pertama adalah risk-return trade-off. Merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, sebuah tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah, semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Yang kedua adalah time value of money. Nilai waktu uang yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang sekarang. Yang ketiga adalah cash not profits is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal, menurut catatannya, laba yang diperoleh selalu meningkat. Tetapi, setelah diteliti ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaannya hampir semua dalam bentuk piutang yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Dalam hal ini, kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pebisnis salah satunya disebabkan karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Pebisnis yang terlalu fokus pada laba adalah pebisnis tipe pedagang, sulit berkembang. Sedangkan pebisnis yang cermat akan menyelaraskan aliran kasnya. Mereka ini termasuk tipe pebisnis berjiwa entrepreneur, bukan pedagang yang mencari keuntungan untuk jangka pendek. Kemudian yang keempat adalah incremental cash flows count. Incremental cash flows adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan, ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan atau kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. Yang kelima adalah the curse of competitive markets. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. Kecilnya penerimaan laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengembalian investasi. Nah, untuk itu perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga agar usaha tetap mampu bersaing dan mempertahankan pasarnya. Di antaranya adalah diversifikasi produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimalisir biaya. Yang keenam adalah efficient capital markets. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktivitas finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri dengan secara cepat. Kemudian yang ketujuh adalah the agency problem. Masalah keagenan terjadi antar para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola suatu perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan, agar para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari
keuntungan perusahaan tersebut. Nah, untuk ini masalahnya adalah manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Para manajer akan mengambil keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka, kecuali jika ada aturan main yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat mengkoordinasikan kepentingan kedua belah pihak, manajer dan pemegang saham. Yang ke-8 adalah Texas Bias Business Decisions, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan komponen pajak. Yang ke-9 adalah all risk is not equal. Setiap usaha memiliki risiko yang berbeda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Kemudian yang terakhir, ethical dilemmas are everywhere in finance. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus didekatkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut budaya perusahaan sebagai bentuk dan upaya perusahaan mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.